Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk memasuki ibadah pada hari ini. Saya mengundang jemaat sekalian untuk berdiri, kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita hari ini ditahbiskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Marilah kita datang ke hadirat Allah dengan hormat dan syukur, sambil mengakui bahwa Dialah pemilik alam semesta dan hidup kita. Dialah yang menebus kita dan memberikan hidup yang kekal. Nobatkanlah Raja. Ya Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan kami, Allah yang memiliki hidup kami, yang menyelamatkan kami, yang menganugerahkan hidup yang kekal kepada kami. Kami mengucap syukur untuk hari-hari di mana kami merasakan penyertaan dan berkat Tuhan. Kami bergumul dengan persoalan kami masing-masing dalam keluarga dan pekerjaan, dan dalam segalanya kami merasakan, kami mengalami pertolongan Tuhan. Itu sebabnya kami mengucap syukur. Kami juga bersyukur bahwa pada Sabat ini kami diberi kesempatan untuk hadir menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan dan saudara seiman di rumah masing-masing. Tuhan, kami mohon Kau mengampuni kami dari setiap pelanggaran kami, dosa kami, baik itu lewat pikiran, perkataan, perbuatan kami, semua yang menghambat, yang menghalangi ibadah kami, Tuhan yang membereskannya. Terima kasih, kiranya ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan penebus kami berdoa. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan membaca bacaan bertanggapan. Berjaga-jaga dan sadarlah senantiasa. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam nafsu pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Apabila mereka mengatakan semua damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa kebinasaan, seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh kesakitan bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bersama-sama, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan engkau telah ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kasih Kristus menyelamatkan kita, memulihkan hubungan kita dengan Allah. Kini kita adalah milik Kristus. Menjadi milik Kristus berarti tidak ada lagi ketakutan, tidak lagi terikat oleh dosa. Sebaliknya, kita hidup dalam pengharapan yang pasti, karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kini ku milik Yesus. Kini ku milik
Karena kita milik Kristus, maka mengikut Yesus adalah keputusan yang benar dan harus kita ambil dan kita lakukan. Kiranya pujian berikut ini mengingatkan kita kembali pada komitmen yang pernah kita buat. Mengikut Yesus, keputusanku. Kiranya meneguhkan kita untuk tetap setia mengikut Dia. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa. Kita yakin bahwa kita boleh membawa semua beban kita kepadanya, karena Dia, Yesus Tuhan kita, adalah sobat kita yang sejati. Yesus sobat yang sejati. Pertama, kita berdoa untuk pelayanan online gereja kita di masa pandemi ini,
agar menjadi berkat bagi jemaat. Kedua, kita berdoa untuk rencana gereja kita membuka ibadah secara komunal agar diberi hikmat dalam mempersiapkan serta menjalankan protokol kesehatan tempat ibadah, sehingga pelaksanaan ibadah di gereja kita nantinya tetap aman bagi jemaat. Mari kita bersama-sama berdoa untuk kedua pokok doa ini. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa meskipun kami berada di rumah masing-masing di masa pandemi yang sudah berlangsung 4 bulan ini, kami bersyukur bahwa kami masih dapat beribadah kepada Tuhan lewat online. Terima kasih untuk orang-orang yang Tuhan panggil dan Tuhan percayakan untuk mengerjakan pelayanan ini. Tambahkan hikmat kepada mereka, kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka terus dapat mempersiapkan tele ibadah yang menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Berkati hamba-hambamu yang memimpin ibadah, para pengkhotbah, para singer, pemain musik, petugas sound, LCD, dan yang merekam. Tuhan berkati supaya semuanya ini dalam pimpinan Tuhan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami terus berdoa untuk rencana gereja mengadakan kembali ibadah tatap muka atau secara komunal. Kami merindukan saat-saat di mana kami boleh beribadah bersama. Tuhan berkati khususnya diaken dalam mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk ibadah ini, protokol kesehatan yang harus dilaksanakan sehingga jemaat tetap dalam keadaan aman dalam mengikuti ibadah. Tuhan campur tangan. Terima kasih pada waktu yang Tuhan tetapkan, kiranya ibadah dapat dilaksanakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk kegiatan penerimaan siswa baru tingkat KB atau playgroup dan TK, SD, SMP dan SMA agar banyak orang tua yang mempercayakan anak-anaknya dididik di sekolah Tunas Kasih. Mari kita bersama-sama berdoa untuk pokok doa ini. Bapa di surga, kami berterima kasih bahwa anugerah Tuhan yang telah memimpin Tunas Kasih sampai hari ini. Kami berdoa untuk tahun ajaran 2020-2021 yang akan segera kami masuki, siswa-siswa yang sudah mendaftar dan yang akan mendaftar. Terima kasih seberapa yang Tuhan percayakan kepada kami menjadi murid kami di tahun yang baru ini. Itu berarti Tuhan menganggap kami dapat melakukannya. Dengan pertolongan Tuhan kami akan membimbing mereka di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Tuhan menolong, Tuhan juga membimbing para orang tua agar dapat mempercayakan pendidikan anak-anaknya di Tunas Kasih dan mereka terus menopang khususnya di dalam 1 semester ke depan KBM online ini. Terima kasih Tuhan, kami merindukan bahwa anak-anak yang bersekolah di Tunas Kasih, selain mereka diperlengkapi dengan ilmu untuk masa depan mereka, mereka memiliki kesempatan untuk mengenal Kristus dan pada akhirnya mereka sampai pada satu keputusan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita doakan untuk jemaat yang sakit agar kuasa Tuhan memulihkan. Kita berdoa untuk Ibu Incoy yang dirawat di Rumah Sakit Pertamedika karena stroke. Kita juga berdoa untuk Bapak Sungkowo pasca operasi karena kecelakaan. Doakan juga untuk jemaat Usia Indah agar diberikan kesehatan selama masa pandemi ini. Mari kita bersahati berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam kondisi tidak sehat. Kami berdoa untuk Ibu Incoy yang dirawat di Pertamedika sudah beberapa hari ini karena serangan stroke. Kami berdoa supaya Tuhan memulihkan oleh anugerah-Mu. Tuhan kuatkan Ibu Incoy. Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepadanya lewat istirahat yang cukup, penanganan yang tepat, terapi. Ibu Incoy boleh sehat kembali. Kami berdoa untuk anak-anak yang merawat. Tuhan juga memberikan tubuh yang sehat kepada mereka, hati penuh sukacita merawat Ibu Incoy. Kami berdoa untuk Bapak Sungkowo pasca operasi karena kecelakaan. Anugerah Tuhan juga yang memulihkan anakmu ini, menguatkan dia kembali. Tuhan tolong supaya bekas operasi dapat kering dan cepat sembuh, boleh kembali bersama dan keluarganya. Kami berdoa untuk jemaat Usia Indah di gereja kami. Pada masa pandemi ini, Tuhan menolong, memberikan kekuatan kesehatan, jauhkan dari segala sakit penyakit, segala macam virus, mereka dalam kondisi yang sehat. Anak, mantu dan cucu akan merawat orang tua mereka dengan penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terakhir kita berdoa untuk Evangelis Nanda
yang telah mengakhiri pelayanannya di Tunas Kasih. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati hambanya ini di ladang pelayanan yang baru agar tetap menjadi berkat di sana. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk penginjil Nanda. Kami berdoa Tuhan menolong dalam perjalanan kembali ke Surabaya dan kemudian ke tempat pelayanan yang baru. Tuhan melindungi sepanjang perjalanan dan Tuhan akan tetap memakai hamba-Mu untuk melayani tempat yang baru, menjadi berkat Tuhan di sana. Dimanapun Tuhan tempatkan, kiranya hamba-Mu siap, hamba-Mu diperlengkapi sesuai dengan pelayanan yang akan dikerjakannya nanti. Tambah-tambah hikmat dan kuasa Tuhan di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami membawa semua permohonan kami kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus, sobat kami yang sejati. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Bersyukur bahwa dalam situasi dan kondisi saat ini kita masih diberi anugerah untuk mendukung pekerjaan Tuhan dengan membawa persembahan syukur dan perpuluhan kita. Kiranya Tuhan memakai persembahan uang kita, bahkan seluruh hidup kita untuk memuliakannya. Pakai hidupku ini. Persembahan akan dipimpin oleh Bapak Sadrak. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk kesempatan kami di hari yang indah ini. Kami boleh mempersembahkan apa yang terbaik yang ada pada kami Tuhan untuk kami persembahkan kepadamu. Biarlah apapun yang telah kami persembahkan kepadamu Tuhan menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan. Berkati juga majelis yang mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Kita butuh tuntunan Tuhan lewat firman-Nya, agar setiap langkah kita berada dalam rencana dan kehendak-Nya, agar kita selalu waspada dalam zaman akhir ini. Setiap langkahku. Hambanya kami persilakan. Shalom, selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya saya ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami terus memohon Tuhan yang menolong memimpin kami, bahkan di tengah pergumulan-pergumulan hidup kami, melalui firman Tuhan, kami dikuatkan melalui firman-Mu, kami juga diingatkan akan janji Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, melalui firman Tuhan kami juga boleh diteguhkan untuk melayani orang lain, sehingga mereka juga boleh mengenal Kristus Yesus dan bersukacita bertumbuh di dalamnya. Terima kasih, kami serahkan Tuhan untuk waktu uraian firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, berkati kami semua yang akan mendengarkan, dan kiranya Engkau berikan kami hati yang telah diubahkan dan siap ditaburi benih firman-Mu. Kami siap mendengar, kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sungguh kesempatan yang luar biasa. Sekali lagi kita boleh bersama-sama berkumpul bersama dengan keluarga di rumah, ataupun juga bersama dengan saudara-saudara seiman di GKKA Tarakan di rumah masing-masing. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam tema-tema kita akhir-akhir ini adalah tema-tema yang berkaitan dengan eskatologi. Ini bukan satu persoalan yang jauh ke depan, saudara. Ini bukan berita yang tidak ada singgung-singgungannya dengan kehidupan kita saat ini. Eskatologi adalah sebuah kelegaan. Kelegaan bagi kehidupan kita di dunia ini, kelegaan bagi kita untuk menjalani hidup ini. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua adalah sebuah kelegaan bagi kita. Nah, saudara, sebelum kita melihat itu lebih jauh, mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-24, saudara. Matius pasal yang ke-24, kita akan melihat dan membacakannya ayat 37 sampai dengan ayat 44. Oke, saya akan membacakannya mulai dari ayat 37 sampai dengan 44. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang,
dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Sampai sejauh ini pembacaan kita. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, seringkali kalau kita berbicara tentang akhir zaman, tentang eskatologi atau tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, maka kita selalu saja mendengar respon-respon yang bagi saya adalah respon yang keliru, saudara. Selalu saja kita mendengar satu respon yang muncul, yaitu ketakutan, ketidaksiapan, atau mungkin ingin ditunda, atau semuanya, saudara. Respon-respon yang demikian adalah respon-respon yang seharusnya kita pikir ulang. Jikalau kita memang adalah anak-anak Tuhan, adalah orang yang sudah menerima Kristus Yesus, adalah orang-orang yang sudah bertumbuh dalam berita firman Tuhan, saudara, respon itu seharusnya tidak ada, bukan? Respon itu seharusnya tidak muncul di dalam hati kita. Karena apa? Karena eskatologi atau kedatangan Kristus yang kedua kalinya nanti adalah satu jaminan atau satu janji yang manis yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, mari kita akan berandai-andai sebentar ya. Jikalau memang perasaan kita yang benar atau kita memang perlu mengujinya, yaitu takut ya, perlu ditunda atau jangan dulu dan semuanya. Jikalau seandainya memang Kristus tidak datang yang kedua kali, apakah itu akan jauh lebih baik? Apakah itu justru menghibur kita? Apakah itu justru menghilangkan ketakutan kita? Apakah itu justru menghilangkan sifat-sifat di mana kita beban ketika kita memikirkan tentang akhir zaman? Saya kira tidak. Karena jikalau seandainya Kristus tidak datang yang kedua kali, maka kejahatan tidak akan pernah selesai di muka bumi ini. Jikalau Kristus tidak datang untuk yang kedua kali, maka tidak akan pernah ada persoalan atau pergumulan dari diri saudara dan saya yang akan selesai, atau persoalan pergumulan seluruh manusia ini selesai di dunia ini. Tidak akan pernah. Atau jikalau memang Kristus memang tidak datang yang kedua kali, saudara, akan ada satu penderitaan seumur-umur, selama-lamanya dari orang-orang yang mungkin mengalami kelemahan tubuh. Ada begitu banyak, saudara, di dalam bagian ini jikalau Kristus tidak datang. Di dalam Matius 24 ayat 22 dikatakan bahwa, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Ini sudah berbicara mengenai pembatasan waktu. Sangat menolong, apalagi kalau tidak datang yang kedua kali. Saudara, kita tentu tidak pernah sanggup bisa memikirkannya. Belum lagi nanti tentang isu-isu akan dunia ini, kelangsungannya yang semakin lama memang kita tidak bisa menahan kebobrokannya, karena begitu banyak orang-orang yang hidup tanpa peduli dengan lingkungan ini. Saudara, bisakah kita hidup dengan kondisi yang seperti ini? Saya kira tidak bisa. Bisakah kita mengatakan bahwa kedatangan Kristus itu adalah sesuatu yang membuat kita takut? Saya kira tidak. Karena justru lebih mengerikan jikalau Kristus tidak datang untuk yang kedua kali. Kita tidak akan pernah bisa bertahan. Tidak akan pernah ada penghiburan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan,
Maka di dalam bagian ini saudara, kedatangan Tuhan Yesus itu adalah jawaban saudara. Kedatangan Tuhan Yesus itu adalah jawaban. Bahkan di dalam kitab Wahyu ada orang-orang yang sudah mati martir. Mereka berdoa, kapan Engkau datang? Saudara, ini bukan pergumulan orang-orang di dunia. Di dalam penglihatan, Yohanes melihat ada orang-orang yang sudah mati martir berdoa. Berdoa apa? Berdoa kapan Tuhan Yesus datang? Karena akan terjadi apa? Akan terjadi penegakan keadilan, akan terjadi pemulihan, di mana tidak akan ada lagi kejahatan, di mana akan ada penghiburan, di mana akan ada sukacita selama-lamanya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, parusia atau kedatangan Tuhan Yesus itu berbicara mengenai pemulihan. Kedatangan Tuhan Yesus itu berbicara mengenai pembebasan. Kedatangan Tuhan Yesus itu berbicara mengenai sukacita kekal. Nah saudara sekalian, mari kita akan melihat, maka eskatologi atau yang disebut dengan kedatangan, yang nanti salah satu bagiannya adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, adalah sesuatu pengharapan yang kuat saudara. Bisa jadi itu pengharapan kita sekarang loh. Pengharapan yang kuat, kita terus memandang pada eskatologi. Supaya apa? Supaya nanti kita memang ada satu pengharapan, di sana ada pemulihan. Apapun persoalan kita di dunia ini, ada akhirnya. Yaitu apa? Di dalam Kristus akan ada pemulihan. Saudara, tetapi yang menjadi pergumulan dari iman anak-anak Tuhan sepanjang sejarah adalah pergumulan mengenai kapan Dia datang. Saya menyatakan pertanyaan ini bukan berasal dari orang yang takut, tapi pertanyaan ini muncul dari orang yang sangat rindu kapan Dia datang. Kalau saudara berharap akan kedatangan, merindukan pemulihan dari kedatangan yang kedua, saya percaya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat mengganggu kita. Karena apa? Karena Alkitab telah memberikan informasi, tanda-tanda mendahului daripada peristiwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Yaitu apa? Kemerosotan alam, kemerosotan kasih, kemerosotan spiritual, kemerosotan moral, penganiayaan, dan masih banyak lagi hal-hal yang mengerikan. Ada tanda-tandanya, saudara. Ada juga di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 7 dikatakan bahwa kedatangannya segera. Alkitab menegaskan ada tanda-tanda, ada segera. Lalu kapan Dia datang? Kapan Dia datang? Saudara, oleh karena itu saudara, beberapa orang dengan pemahaman yang keliru, dengan pemahaman yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mulai memakai bagian-bagian ini, lalu mereka mencoba memprediksi. Mereka mendasarkan iman eskatologi mereka berdasarkan prediksi-prediksi, saudara. Prediksinya banyak. Ada dari prediksi-prediksi itu dari orang-orang kaum teolog, orang-orang yang belajar Alkitab. Tapi ya sungguh sangat disayangkan bahwa di dalam dia mempelajari Alkitab ada hal-hal yang memang dia tidak pertimbangkan, sehingga dia memunculkan teori-teori prediksi kapan Tuhan Yesus datang. Ada juga dari teolog-teolog yang tidak memakai data-data dari Alkitab menurut tafsiran dia, tetapi dia memakai pengalaman-pengalaman supranatural, mendapatkan bisikan, mendapatkan apa gitu. Ada dari kalangan-kalangan teolog. Ada juga dari kaum sejarawan yang menghitung usia bumi. Ada juga dari orang-orang peneliti luar angkasa yang juga meneliti bagaimana kondisi di luar angkasa ini. Lalu dia bisa memperkirakan akan terjadi apa dan semua. Ada juga yang berasal dari orang-orang yang memang sama sekali tidak menyatakan iman kepada Kristus, yaitu para peramal. Banyak bukan orang-orang yang memprediksikan akan akhir zaman dari para peramal. Orang-orang yang memprediksikan dari akhir zaman dari kepercayaan-kepercayaan yang lain. Orang-orang yang memprediksikan dari hal-hal yang memang bersifat
ya katakanlah dia supranatural, tetapi bukan di dalam kacamata iman Kristen, benar-benar di luar iman Kristen. Yang menjadi keanehan adalah banyak sekali orang-orang Kristen bukan hanya terpengaruh, saudara, tetapi mengadopsi, menjadikan berita-berita prediksi-prediksi itu mempengaruhi dari dasar iman dan pengharapannya, atau mempengaruhi responnya terhadap eskatologi. Dia menjadi khawatir, dia menjadi rajin, dia menjadi apa? Karena apa? Karena ramalan-ramalan itu, karena prediksi-prediksi itu. Saudara, ini kan celaka. Kalau memang kita berdasarkan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara, bukankah ini artinya penyimpangan? Niatnya baik, ingin mencari kehendak Tuhan, ingin mencari waktu Tuhan, tetapi dia bekerja sama atau dia mencari sumber dari setan. Saudara, bukankah Tuhan akan sangat sedih kalau melihat hal ini? Sangat sedih. Justru dengan prediksi-prediksi itu membuat kita tidak bisa fokus. Dari prediksi-prediksi itu kita membuat hidup tidak memperkenan hati Tuhan. Siapa lagi yang memprediksi? Yang terakhir, yang banyak sekali yang memprediksi adalah saudara. Dan banyak sekali jemaat-jemaat Tuhan yang lain. Bukan saudara ya, dalam pengertian saya menuduh salah satu dari antara saudara. Maafkan. Yang paling banyak juga adalah dari kalangan jemaat. Wah, bagaimana memprediksinya? Saudara, mereka memprediksi, COVID-19 ini adalah satu wabah yang mengerikan. Dulu juga pernah seperti itu, bukan? Ada perang dunia, ada wabah A, wabah B, wabah C, wabah apa gitu ya. Langsung orang itu terpikirnya itu kemana? Kiamat. COVID-19 termasuk salah satunya. Maka memunculkan pertanyaan-pertanyaan di kalangan orang-orang Kristen yang awam. Lalu mereka memprediksi, kira-kira ini sudah dekat ini waktunya. Saudara, ini prediksi bukan? Saya masukkan itu ke dalam kategori prediksi. Kira-kira ini sudah dekat ini waktunya. Apalagi saudara, di COVID-19 bukan hanya masalah kesehatan. Ada kemerosotan ekonomi, ada kemerosotan keamanan, ada kemerosotan politik, sosial, dan kemerosotan global. Bukan hanya satu negara, tapi global. Sehingga ditakutkan akan terjadi satu kekacauan yang luas pada era-era akhir-akhir ini. Maka orang-orang mulai memprediksi, kayaknya ini tanda-tanda akhir zaman. Saudara, ini masalah. Karena prediksi tidak pernah berhenti di prediksi. Sekali lagi saya akan ulangi. Prediksi tidak akan pernah berhenti di prediksi. Tetapi prediksi itu akan terus berlanjut sampai kepada aksi. Mungkin ada aksi orang yang memang, kan bagus Pak, dengan seperti itu dia membaca Alkitab. Kan bagus dengan seperti itu dia mulai setia kepada Tuhan. Apakah benar-benar bagus? Saya yakin jikalau imannya karena iman seperti itu, iman yang tidak bertahan lama. Nanti kita akan coba buktikan. Bisakah kita membayangkan bahwa nanti akan ada orang yang memang beraksi dengan ketakutan untuk berusaha, ketakutan untuk bekerja, ketakutan untuk ini, ketakutan untuk itu, ketakutan untuk melangkah ke depan. Bisa nggak? Bisa. Lalu ada beberapa orang mungkin nanti kalau kita bisa bayang-bayangkan, mereka menahan, menjaga diri, lalu mereka benar-benar menjadi eksklusif dan hanya berdoa karena mereka yakin ini adalah masuk pada fase Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Saudara, belajar dari sejarah. Ketika itu tidak terjadi, maka orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang banyak menjadi tawar hati. Orang-orang yang akhirnya menjadi kecewa. Orang-orang yang akhirnya menjadi memprediksi ulang. Ya, banyak yang memprediksi ulang. Belum. Berarti kalau peristiwa kayak gini berarti masih lama. Nah, memprediksi lagi kan. Begitu dia gagal prediksi, dia katakan masih lama. Maka itu menjadi satu prediksi berikutnya. Dan dia tidak pernah bisa berjaga-jaga. Karena apa?
Karena dia prediksi ke prediksi. Saudara, inilah satu kekacauan, satu kegagalan di mana kalau kita mendasarkan iman kita kepada prediksi. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apa kata Alkitab tentang parousia atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Jangan pernah memprediksi, karena kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, Alkitab tegaskan tidak ada seorang pun yang tahu. Kalau mau diperluas berarti itu juga berarti tidak ada seorang pun yang diberitahu. Saya perlu menekankan atau memperluas bagian ini karena ada banyak orang yang mengaku-ngaku diberitahu. Tidak ada seorang pun yang tahu, dan itu juga berarti tidak ada seorang pun yang diberitahu. Waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali bersifat misteri bagi kita. Kenapa sih kok misteri? Kenapa ya kok itu dibuat rahasia ya? Itu kan sesuatu yang membuat kita ini menjadi bergumul sekali, saudara. Saudara, misteri itu anugerah. Karena kalau kita tahu, maka kita tidak akan bisa hidup sejati di hadapan Tuhan. Kita akan selalu dibayang-bayangi dengan hal-hal yang memang tidak murni. Karena apa? Kita sudah tahu ke depan, santai-santai, sekarang ini santai. Ingat ya zamannya Raja Hizkia. Waktu dia diingatkan, nanti akan ada pencurian besar-besaran atau harta yang kamu tunjukkan kepada orang-orang Babel akan dibawa. Itu kan nanti. Yang penting sekarang zamanku tidak. Saudara, ini yang menjadi satu pergumulan, bukan? Maka misteri itu adalah anugerah, menolong kita untuk tetap konsisten berjaga-jaga, bukan melihat sesuatu di depan langsung kita menjadi rohani. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang tidak dapat diduga ini, Matius menjabarkan menjadi dua analogi besar, saudara. Analogi yang pertama adalah analogi yang berbicara atau yang menekankan bahwa kedatangan Tuhan Yesus tidak terduga. Tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Karena apa? Karena kedatangan Tuhan Yesus tidak terduga. Pernyataan ini bukan berarti bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus, tanda-tanda akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu tidak berfungsi. Tidak. Semua berguna, tetapi bukan berdasarkan itu kita mengukur kapan Yesus datang. Kedatangan Yesus tidak terduga. Saudara, mari kita akan perhatikan di dalam bagian ini. Di dalam bagian ini analogi yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus memberikan analogi tentang orang-orang pada zaman Nuh. Zaman di mana Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera. Karena apa? Karena Allah akan mendatangkan banjir yang maha dahsyat, yaitu air bah, saudara. Saudara, pernah nggak kita berpikir, kenapa sih kok yang selamat hanya Nuh? Mungkin jawaban yang paling sederhana adalah karena mereka tidak percaya sekalipun Nuh sudah memberitahu. Karena ada catatan di mana Nuh memberitahu mereka akan apa yang akan terjadi. Oleh karena itu dia diperintahkan untuk membuat bahtera di dalam 2 Petrus 2 ayat 5. Saudara sekalian, kalau memang kita kira-kira seperti itu habis ceritanya. Tetapi Tuhan Yesus tidak menyoroti kepada ketidakpercayaannya, tetapi kepada ketidaktahuannya. Gak tahu, saudara. Sampai bahtera itu dibangun, sampai bahtera itu selesai, sampai bahtera itu di mana Nuh itu masuk berbondong-bondong hewan-hewan yang juga diselamatkan oleh Tuhan, dimasukkan ke bahtera, dan Nuh membuka dan menutup pintu itu. Mereka nggak tahu akan ada air bah. Sampai mungkin ada hujan, mungkin ada hujan duluan yang datang. Mungkin mereka juga nggak tahu ini akan ada air bah. Kalau nggak tahu ya mereka mungkin ketawa-ketawa aja gitu ya, ngetawain Nuh. Ngapain dia bikin bahtera kayak gitu? Ini kayak ini hujan-hujan biasa. Dan mereka baru sadar
bahwa itu benar-benar air bah yang datang pada saat air bah itu memang benar-benar datang menerpa mereka sampai binasa. Saudara, ada yang menarik dari bagian ini bukan hanya ketidaktahuan, tetapi di dalam bagian ini dikatakan bahwa sebagaimana pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka hidup sebagaimana biasanya, saudara. Makan, ya minum, ya kawin mengkawinkan, saudara. Artinya apa? Seperti kita. Seperti saudara dan saya pada waktu bekerja, pagi bekerja, siang hari istirahat, lalu mungkin lanjut lagi bekerja, malam istirahat. Terus menerus rutinitas itu terjadi. Gak ada kecurigaan apapun di dalam diri mereka. Tidak ada sesuatu yang membuat mereka berpikir, kayaknya bener ini Nuh. Gak ada sama sekali. Karena begitu mereka tahu itu air bah, pada saat air bah itu memang menerpa mereka. Saudara, Tuhan Yesus memberikan analogi ini. Tidak akan ada orang yang bisa duga kapan dia datang. Karena dia datang pada saat kita melakukan satu rutinitas seperti hari-hari. Tidak akan ada tanda-tanda. Dia datang begitu tiba-tiba. Saudara, ini menjadi satu yang unik ketika analogi ini dilanjutkan, yaitu di dalam ayat yang ke-40. Memang bukan analogi kisah yang sama. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Saya sudah meneliti tafsiran-tafsiran, tidak ada tafsiran yang lebih jauh daripada tafsiran-tafsiran yang mengatakan bahwa ya mereka akan mengalami dampak dari eskatologi atau kedatangan Kristus itu pada saat mereka memang melakukan kegiatan hari-hari mereka. Memang ada perbedaan-perbedaan. Nah, siapa yang diambil, siapa yang ditinggal ini, kita juga tidak membahas itu untuk ini. Tetapi mari kita akan perhatikan, mereka masih melakukan tugas hariannya, baik di ladang maupun di rumah. Begitu tiba-tiba ada yang dipisahkan. Kita perlu ingat bahwa di dalam kedatangan Tuhan Yesus memang ada pemisahan antara orang benar dan juga orang jahat. Dan itulah yang terjadi. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, maka kalau kita melihat dari bagian ini, saudara, Tuhan Yesus ingatkan di dalam ayat 42, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Analogi yang kedua yaitu analogi tentang seorang pemilik rumah. Saudara, jikalau analogi yang pertama berbicara mengenai engkau tidak dapat duga kapan dia akan datang, maka analogi yang kedua ini agak menarik, saudara. Ayat 43. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ada yang aneh daripada pernyataan ini dan saya cukup memikirkan panjang, yaitu kata jika di depan kata tuan rumah. Jika tuan rumah tahu kapan pencuri akan datang, lebih tepatnya kapan, jam berapa pencuri itu datang, maka dia akan berjaga-jaga sepanjang berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Ada kata jika. Artinya apa, saudara? Artinya adalah akan berjaga-jaga jika dia tahu kapan pencuri datang. Padahal kenyataannya ya di mana-mana nggak ada pernah namanya pencuri, perampok ataupun siapapun datang ke rumah kita atau ke rumah seseorang yang ditarget itu dengan janjian, saya mau datang untuk rampok rumahmu jam 11 malam. Nggak ada cerita seperti itu, nggak ada kan? Yang ada itu adalah datang dengan tiba-tiba. Maka kalimat jika di dalam bagian ini adalah kemustahilan. Kata jika di dalam bagian ini menunjukkan ketidakmungkinan. Artinya apa? Kayaknya ini baru berjaga-jaga kalau dia tahu.
Artinya apa? Pencuri itu datang pada saat yang memang Tuhan itu nggak tahu. Tuhan Yesus datang pada waktu-waktu yang tidak pada yang kita inginkan. Tuhan ini tahu, seumpama jika ini tahu ya, dia inginkan datang jam sekian, dia ingin tahu, artinya dia punya keinginan untuk tahu. Tapi itu tidak akan pernah terjadi, sama seperti kedatangan Tuhan Yesus. Dia tidak akan datang pada waktu yang kamu inginkan dalam bagian ini. Dia tidak akan datang pada waktu yang kita kehendaki. Siap tidak siap, dia datang. Tidak ada alasan, Tuhan, kayaknya saya ini lagi rohani-rohaninya nih. Ya, lagi rohani-rohaninya nih minggu hari-hari ini. Karena saya sudah belajar firman Tuhan, lalu saya ini ditegur oleh Tuhan, saya mendapatkan satu insight yang baru yang membuat saya itu bisa memiliki komitmen yang baik dengan Tuhan, yang luar biasa, ada perubahan. Oh ya datang kalau pas kayak gini ya, kan enak gitu kan. Jadi saya benar-benar ready, saya benar-benar siap. Itu adalah pemikiran yang tidak mungkin. Atau waktu yang diinginkan adalah, wah saya menginginkan nanti tahun ke-5, nanti tahun ke-6, atau tahun ke-7. Tidak juga. Tuhan tidak pernah datang pada waktu yang kita kehendaki, yang kita inginkan. Tapi dia datang pada waktu yang begitu tiba-tiba. Maka di dalam bagian ini sekali lagi Tuhan Yesus memberikan satu nasihat yang sangat penting, yaitu siap sedia. Ada dua kata yang memang berbeda. Berjaga-jaga, siap sedia. Ini adalah satu nasihat yang sangat urgent sekali. Jaga-jaga artinya jangan tidur. Siap sedia artinya prepare, ready. Orang kalau jangan tidur belum tentu ready. Katakanlah seperti itu. Katakanlah kalau kita mengambil analogi seorang penjaga di sebuah bangunan. Berjaga-jaga nggak tidur, ya berjaga-jaga saya nggak tidur semalaman, tapi dia nggak ready, nggak mempersiapkan alat perlindungan diri, mungkin tongkat atau mungkin alat-alat yang lain supaya nanti kalau memang ada pencuri datang dia bisa melakukan perlawanan. Dia nggak melakukan persiapan itu yang bukan sesuatu yang lengkap. Maka Tuhan Yesus memberikan satu bagian nasihat ini dalam rangkaian, jangan lengah, jangan tertidur, dan harus terus siap. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu nasihat yang sangat penting sekali. Bukan masalah, wah berarti kalau nggak siap kita nggak masuk surga ini ya. Saudara, ini nanti akan bertabrakan gitu ya. Karena apa? Karena kita telah diselamatkan, telah ditebus di dalam Kristus Yesus, kita telah dipulihkan di dalam darah penebusannya. Lalu apa fungsinya ini dalam bagian ini? Apakah ayat ini masih berlaku bagi kita orang yang sudah ditebus? Iya. Mengapa kita masih disuruh tetap berjaga-jaga? Mengapa kita harus disuruh untuk terus siap sedia? Karena ada begitu banyak hal yang membuat atau bisa membuat fokus kita lengah. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak hal dan kita memang hidup di dalamnya, bahwa di sekitar kita ada hal-hal yang membuat kita itu tidak bisa fokus akan kedatangan Kristus, tidak bisa fokus untuk siap memuliakan Dia di sepanjang hidup kita. Yaitu apa? Bisa jadi rutinitas loh. Orang kerja gitu ya, kerja lalu pulang lagi istirahat, kerja lagi istirahat. Seluruh hidupnya seperti itu ya. Seluruh hidupnya seperti itu ya, bangun pagi, nanti istirahat, malam, terus menerus. Sama sekali dia tidak pernah mengingat Tuhan. Sama sekali dia tidak pernah dalam pengertian mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, saya kira ini adalah satu gambaran atau satu pola kehidupan di mana dia memang lengah. Jangan lengah. Pada saat orientasi hidup kita melenceng, tidak untuk memuliakan Tuhan, tetapi hidup kita larut di dalam rutinitas dan rutinitas, maka itu akan menjadi satu masalah yang serius. Itu harus menjadi perhatian kita. Maka Tuhan Yesus katakan, jangan lengah, supaya kita bisa siap diri, siap untuk selalu
menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Saudara, ada juga di dalam bagian-bagian sebelumnya, saya mencoba untuk mencari tahu apa kaitan berjaga-jaga. Di dalam pasal 24 di dalam kitab Matius, berjaga-jaga itu juga dihubungkan dengan akan adanya segala sesuatu atau hal-hal gejolak-gejolak yang akan terjadi sebelum Kristus datang. Berjaga-jaga, awasilah diri supaya tidak disesatkan. Kalau kita melihat di dalam bagian ini, sebelum Kristus datang kedua kali akan muncul Mesias-Mesias palsu, akan muncul penyesat-penyesat. Mungkin kita akan kesulitan untuk membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Tetapi Kristus Yesus di dalam bagian ini terus waspada, berjaga-jaga, hati-hati. Karena apa? Karena ada begitu banyak Mesias-Mesias palsu. Hati-hati supaya hati kita itu tidak menjadi tawar hati ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan. Mungkin itu penganiayaan atau mungkin kesulitan-kesulitan yang sama seperti saat ini COVID-19. Saya yakin ini memang kesulitan yang besar. Tetapi kita di dalam memandang kepada eskatologi, memandang kepada janji Kristus yang akan datang. Satu sisi itu adalah penghiburan, di sisi lain adalah itu adalah panggilan bagi kita supaya kita tetap tekun, tetap berpengharapan, dan tetap bisa memuliakan Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan dan juga menilai Tuhan sebagai pribadi yang tidak berkuasa, tidak baik, dan semuanya. Oleh karena persoalan-persoalan di dalam hidupnya, dan dia tawar hati. Saudara, kita sudah ditebus, maka terus berjaga-jaga. Berjaga-jaga juga karena akan ada banyak sekali hal-hal yang memang di sekitar kita yang kita akhirnya disuruh diarahkan untuk tetap fokus. Ya, tujuan hidup adalah untuk memuliakan Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita perlu berjaga-jaga karena kita lemah. Di dalam kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita tidak pernah tahu. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah memberikan kita bagian untuk prediksi dan prediksi atau mendorong supaya iman kita berdasarkan prediksi. Tidak, saudara. Tetapi apa yang Tuhan inginkan? Berjaga-jaga, jangan lengah, selalu memandang kepada eskatologi, pandang kepada janji Kristus, pandang kepada Kristus yang akan datang dengan penuh kemuliaan, yang akan kita sambut dengan kesiapan. Saudara sekalian, jikalau memang ada pergumulan atau persoalan apapun, kiranya itu tidak mengurangi berjaga-jaga kita, tapi kita juga tidak mengurangi sukacita kita. Kita terus mengingat Dia, ya, karena eskatologi adalah satu berita yang luar biasa, janji yang manis bagi kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur karena pertolongan Tuhan. Sekalipun di dalam kehidupan kami mendapati masalah demi masalah silih berganti. Tolonglah ya Tuhan, dengan memandang kepada kedatangan Kristus yang kedua, kami boleh memuliakan Allah. Kami boleh menjadi komunitas eskatologi, komunitas jemaat-jemaat Tuhan yang hidup dengan kesadaran penuh bahwa kami harus memuliakan Engkau. Sebagai bentuk kami siap sedia, kami berjaga-jaga menyambut Tuhan yang telah memulihkan kami. Kami bersyukur. Kami juga berdoa menyerahkan untuk seluruh daripada jemaat-jemaat Tuhan di dalam pergumulan apapun, mampukan untuk bisa memandang eskatologi, dan melalui firman Tuhan mereka juga boleh bertumbuh di dalamnya. Terima kasih. Kami serahkan ya Tuhan untuk kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya serahkan. Firman Tuhan sudah kita dengar,
Firman Tuhan mengingatkan kita untuk senantiasa berjaga-jaga, waspada di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Karena itu baiklah di hari-hari yang masih Tuhan percayakan kepada kita, kita mau hidup benar, hidup saleh, memberitakan Injil. Melalui hidup kita, Kristus dimuliakan. Nyatakan Yesus dalammu. Akan mengakhiri ibadah ini, jemaat dipersilakan berdiri. Doksologi doa berkat dipimpin oleh gembala jemaat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak pernah tahu kapan Kristus datang yang kedua kali, atau kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil pulang. Itu sebabnya mari kita mengisi hari-hari kita seolah-olah kerajaan Allah akan hadir hari esok. Tetapi kita juga
mengisi segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, itu dengan hal-hal yang bernilai kekekalan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati hidup saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali, silahkan mengambil waktu teduh, selanjutnya akan disampaikan warta jemaat. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama memperhatikan beberapa pengumuman berikut ini. Demikian pengumuman untuk hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.